damai sejahtera yang daripada Allah. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bacakan nats yang menjadi khotbah kita, yaitu di ibadah perayaan Jumat Agung, yaitu tertulis di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 45 sampai ayat 56. Begini kebenaran firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, dia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asap, lalu mencucupkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang itu berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabit bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ini anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, si pemilik kehidupan, yang memberikan kesempatan ini bagi kita, sehingga kita masih bisa merayakan, bisa memperingati, ikut di dalam ibadah Jumat Agung, sebagaimana kita akan merenungkan, yaitu perjalanan Yesus, penderitaan Yesus sampai kepada kematiannya. Dan marilah, jadikanlah momen ini, jadikanlah ibadah kita hari ini yang mengokohkan, yang meneguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita manusia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membacakan nats khotbah kita kali ini, di mana alam pun turut bersedih, turut di dalam penderitaan Yesus, dan alam pun ikut mempersaksikan kekuasaan Allah dan mempertunjukkan bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Putra Allah sebagai juru selamat manusia. Di mana kegelapan meliputi wilayah Golgota. Hal itu menunjukkan bahwa kesedihan Yesus, penderitaan Yesus, matahari, alam dan ciptaan Tuhan mau menunjukkan kesedihan
daripada penderitaan Yesus itu sendiri. Dan kegelapan ini menunjukkan awan hitam yang sedang menggerogoti jiwa kemanusiaan Yesus. Sebagaimana dia merasakan keterpisahannya dengan Bapanya di surga. Mungkin kita bisa melihat di dalam video penderitaan, sakitnya, kepedihan yang dirasakan oleh Yesus Kristus. Namun Yesus tidak menyerah sampai di situ saja. Yesus malah berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan yang penuh pengharapan. Seruan yang menandakan kesakitannya. Seruan yang menandakan keterpisahannya dengan Allah. Karena Allah menjadikan dia sebagai tumbal, sebagai korban, seperti orang berdosa, padahal dia bukan orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang menjadi keteladanan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bagaimanapun penderitaan yang kita hadapi, bagaimanapun situasi pergumulan yang kita hadapi, mari kita berseru kepada Tuhan. Kita memohon kekuatan daripada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita, supaya Tuhan memampukan kita melewati setiap peristiwa yang kita lalui. Walaupun Yesus mengalami penderitaan, kepedihan, kesusahan yang begitu seram, tetapi Yesus tidak lupa untuk berseru kepada Tuhan. Yesus tetap menganggap, meyakinkan, dan mempercayai Tuhan itu Bapanya. Sehingga dia dengan sukarela, sehingga dia dengan tulus melewati semua peristiwa itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Bapanya di surga. Sehingga dia dengan rela melakukan itu demi memuaskan perasaan Bapanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di ayat 47. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ada kesalahpahaman terhadap seruan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Mereka yang mendengarkan itu seolah-olah memanggil dan berseru kepada Elia. Wajar saja mereka salah memahaminya, karena mereka tidak mengerti dan mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, di dalam perjalanan hidup kita juga, jangan kita terlalu berharap untuk selalu dimengerti orang dengan setiap perkataan dan tindakan yang kita lakukan. Belum tentu itu menyenangkan hati mereka. Justru malah sebaliknya, untuk menyerang kita, untuk membenci kita. Seperti orang-orang prajurit-prajurit yang menangkap Yesus. Mereka tidak memahami dari setiap perkataan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang paling menyedihkan, di mana
di ayat 48 sampai 49. Mereka memberikan anggur asam untuk diminum Yesus. Bukan memberi air yang segar untuk menyegarkan dan menguatkan Yesus di dalam penderitaannya. Tetapi mereka memberi anggur asam. Ini adalah sebuah pelecehan. Ini adalah sebuah penghinaan. Namun hal ini mau menggambarkan itulah buah daripada dunia ini, yang dimana Tuhan menginginkan dan merindukan buah yang manis dari setiap umat ciptaannya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mendapatkan anggur yang asam, buah daripada dunia ini. Dan kelihatannya mereka sangat peduli terhadap situasi dan penderitaan Yesus. Namun itu malah mencelakakan dia. Itu malah membuat Yesus semakin sakit dan menjerit karena penderitaannya, karena kepedihannya oleh air asam yang disuguhkan kepada Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi umat ciptaan yang baru, yang memberikan hasil anggur yang manis kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan, sehingga Tuhan melihat kita bersuka cita memberikan buah-buah yang baik dari setiap kehidupan kita. Hal ini menjadi renungan bagi kita, di mana apakah persekutuan, apakah ibadah, apakah pujian kita selama ini kepada Tuhan sebagai bukti buah daripada iman kita kepada Tuhan, atau justru sebaliknya, seolah-olah kita mengimani dan mengikuti dan percaya dan taat kepada Tuhan, namun dalam hati kita hal itu semuanya jauh daripada keinginan Tuhan. Sewaktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, semua datang menyambut Tuhan, berkata, "Hosana, Hosana bagi anak Daud, Raja." Marilah kita menyerukan itu, bukan menserukan salibkan dia, salibkan dia. Oleh sebab itu, marilah kita tunjukkan dari sikap kita sebagai orang-orang yang percaya buah daripada penyelamatan Kristus. Kita menunjukkan karya kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Jangan menyelipkan Tuhan Yesus daripada setiap perkataan, daripada setiap tindakan, daripada setiap kehidupan kita. Namun kita harus memberikan yang terbaik sebagai respon buah daripada iman atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Di ayat 51 sampai 53, Bapak Ibu Saudara, bukti daripada pengorbanan Yesus, bukti daripada bahwa Yesus adalah anak Allah, di mana dikatakan tabit bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah terjadi gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan orang-orang yang meninggal dibangkitkan.
Hal ini juga menunjukkan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mempersatukan setiap umat yang percaya kepadanya. Tuhan telah menghancurkan tembok-tembok pemisah. Tidak ada lagi perbedaan kita. Kita menjadi dipersatukan di dalam Kristus. Kita semuanya harus hidup di dalam kedamaian. Kita semuanya harus hidup di dalam kasih, seperti Tuhan telah mengasihi kita. Dan hal ini juga mau menunjukkan bahwa di dalam Yesus Kristus hubungan kita dengan Allah diperbaharui. Tidak ada lagi batasan kita untuk berseru. Tidak ada lagi batasan kita untuk berdoa. Tidak lagi batasan kita untuk memuji Tuhan. Bahwa semuanya telah dihancurkan oleh Tuhan. Hal ini sebagai renungan bagi kita Bapak Ibu. Bahwa dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing melakukan ibadah, di rumah masing-masing kita merayakan Jumat Agung, jangan bersedih hati. Tuhan di dalam rohnya berkenan mendengarkan doa dan seruan kita. Karena Tuhan di dalam Yesus Kristus tidak dibatasi oleh bangunan gedung-gedung gereja. Namun di dalam Yesus, di dalam rohnya kita bersekutu. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan firman Tuhan ini juga mempersaksikan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatnya, ketika pada waktunya mereka akan dibangkitkan kembali. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita tetap memelihara iman kita, mengokohkan iman kita, meneguhkan kepercayaan kita. Kita setia kepada Tuhan sampai maut memisahkan kita dari dunia ini. Maka Alkitab ini menyatakan bahwa kita yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan kembali. Lalu kita akan masuk ke kota yang kudus, yaitu surga yang telah disediakan Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 55, mereka yang tidak percaya kepada Kristus, setelah melihat fenomena, setelah melihat peristiwa yang terjadi, mereka menjadi bersaksi bahwa ini adalah anak Allah. 54, kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Marilah kita semuanya di dalam setiap peristiwa perjalanan hidup kita mempersaksikan setiap karya-karya Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan itu menjadi kesaksian iman kita bahwa Tuhan adalah sungguh berkuasa, bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dan marilah menjadi umat yang setia mengikut Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan, seperti para perempuan
yang sedia mengikuti Yesus dari Galilea dan melayani Dia sampai ke Bukit Golgota. Mereka dari jauh melihat penderitaan Yesus. Mereka tidak sanggup melihat penderitaan dan jeritan Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia dicambuk, dipaku, dan dimahkotai dengan duri. Untuk itu, kita semuanya, marilah setiap keluarga menjadi teladan iman bagi anak-anak kita. Hai engkau, Bapak, Ibu, tetaplah setia mengikut Tuhan. Arahkan keluarga kita, arahkan anak-anak kita untuk semakin melihat dan mempersaksikan karya Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bersukacita. Walaupun kita saat ini sedang dilanda wabah virus corona, mari kita bergandengan tangan di dalam keluarga kita untuk berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kita terlindungi, supaya di dalam nama Yesus Kristus kita terbungkus oleh kuasa-Nya, dan wabah virus ini dengan secepat mungkin lenyap dari negeri kita tercinta Indonesia. Walaupun kita tidak merayakan hari yang istimewa ini di gereja ini, tetapi percayalah bahwa Tuhan turut mendengar dan menerima setiap pujian dan doa yang kita panjatkan kepada Dia, sehingga kita semakin meyakini, sehingga kita semakin melihat dan semakin percaya bahwa di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib, itulah yang menyelamatkan kita. Pengorbanan penderitaan Yesus Kristus sampai kepada hari kematian, itulah yang menyelamatkan kita. Kita patut bersyukur karena Tuhan mau berkorban untuk menyelamatkan kita. Tuhanlah yang memberkati kita dan meneguhkan iman kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan firman di dalam kehidupannya.